Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, aku pengen tanya dulu nih, teman di sini pernah nggak sih ngerasa kalau tubuh itu gampang capek, kemudian sulit fokus, dan juga sulit untuk mengendalikan emosi? Kira-kira itu semua karena apa ya? Apa mungkin karena pola makan yang berantakan, atau karena kecanduan gadget, atau karena sedang stres sehingga kita mudah marah dan tidak bisa mengontrol emosi kita? Tapi tenang teman-teman, karena Islam itu punya solusi. Yang solusinya itu sederhana dan sudah terbukti beribu-ribu tahun yang lalu. Kira-kira apa itu solusinya? Yap, bener banget. Solusinya yaitu puasa. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan bahas kenapa puasa itu bukan sekedar ibadah, tetapi juga rahasia hidup sehat dan rahasia hidup yang terkontrol. Yuk, simak pembahasannya sampai selesai ya. Teman, perlu kita ketahui bahwasanya puasa itu merupakan salah satu ibadah yang wajib kita lakukan, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Nah, puasa dalam Islam itu sering disebut siyam atau saum, yang berarti menahan diri. Nah, dari sini kita tahu bahwa puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya kita itu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Nah, teman-teman, tapi sebenarnya puasa itu lebih dari itu. Puasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari amarah, dari perkataan buruk, dan juga hal-hal negatif lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini kita menjadi tahu bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan puasa itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah itu menjadi salah satu sebab diampuninya dosa yang telah lalu. Jadi, selain sebagai ibadah, puasa ini menjadi salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terus, kenapa sih kok kita itu diwajibkan untuk berpuasa? Kira-kira ada nggak ya manfaatnya dari ibadah puasa itu? Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita berpuasa. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan, membantu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan ini biasanya orang Islam itu cenderung lebih banyak beribadah kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, sholat malam, yaitu sholat tarawih, sholat tahajud, dan juga sholat sunnah yang lain. Kemudian bisa memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Nah, dengan meningkatkan ibadah ini, kita bisa tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan juga kita belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua yaitu melatih kesabaran, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Ketika puasa, kita itu dianjurkan untuk tidak gampang marah, tidak berkata kasar, kemudian juga tidak melakukan hal-hal buruk yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membangun rasa empati atau membantu kita memahami perasaan orang lain. Ketika kita puasa, kita itu pasti merasa lapar, merasa haus. Nah, dengan begitu kita itu jadi tahu gimana sih rasanya menjadi orang yang orang yang mungkin kurang beruntung ya. Mereka-mereka yang mungkin kesehariannya tidak bisa makan, tidak bisa memperoleh kebutuhannya, kayak gitu. Sehingga kita akan lebih terdorong dan termotivasi untuk membantu dan bersedekah kepada orang-orang yang kurang beruntung tadi.
Nah, kemudian yang keempat yaitu manfaat kesehatan. Ternyata puasa ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa puasa itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dari pembahasan-pembahasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan nih. Jadi, puasa itu merupakan solusi terbaik ya untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus melatih pengendalian diri. Dari sisi kesehatan, puasa itu membantu tubuh untuk melakukan detoksifikasi, kemudian meningkatkan metabolisme, kemudian juga menjaga berat badan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan dari sisi pengendalian diri, puasa itu mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, mengontrol emosi, dan meningkatkan kesabaran serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menjalani puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak ya, tidak hanya mendapatkan manfaat secara fisik untuk kesehatan tubuh kita, tapi juga menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe supaya kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.